Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan kali ini saya akan meresensi sebuah kitab yang baru yang ditulis oleh Dr. Kiai Haji Deden Muhammad Makhyaruddin ya. Yang sebelumnya telah menyusun sebuah kitab untuk mengkritisi atau menolak penelitian dari Kiai Haji Imaduddin, yaitu dalam kitabnya yang berjudul Tanbihul Bilad fi Sya'ni Qaulil Imad li Ali Khairil Ibad. Tapi ternyata kali ini beliau menyusun lagi sebuah karya yang berjudul Tahridus Sadah Ba'alawi ala Ikhtibar al-Himdin Nawawi Zajran anit ta'ni fin nasabin nabawi. Itu mendorong atau memotivasi para Ba'alawi untuk mengikuti ujian tes DNA, untuk uji tes DNA sebagai penolakan atas pembantahan terhadap nasab Nabi. Ya, artinya dalam risalah ini Kiai Haji Deden, itu penulis kitab ini, itu memberikan sebuah solusi kepada Ba'alawi untuk mengikuti tes DNA. Lantaran selama ini data yang barangkali beliau teliti dari kitab-kitab nasab ataupun kitab-kitab yang lainnya, itu beliau belum menemukan data yang menguatkan bahwasanya Ubaidillah itu adalah benar-benar putra dari Ahmad bin Isa. Nah, sehingga ini merupakan solusi yang terakhir. Tes DNA itu bukan untuk mengisbatkan nasab, mengisbat sebuah nasab, tetapi tes DNA ini adalah sebagai solusi agar orang lain itu tidak lagi meragukan nasab Ba'alawi sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang disebutkan di dalam kitab ini. Kalau kita lihat daftar isinya, ada khutbatul kitab ya, kemudian ada 8 pasal dan ditutup dengan khotimah penutup. Langsung saja kita kepada materinya secara langsung untuk mempersingkat waktu. Kitab ini selesai ditulis pada tanggal 17 Oktober 2023. Itu berapa hari yang lalu itu? 6 hari yang lalu lah kurang lebih ya. Sehingga kitab ini masih terhitung kitab yang masih hangat-hangatnya. Lantaran baru selesai ditulis kurang dari seminggu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, kata musannif. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dari air dan menjadikan manusia memiliki nasab dan saling dan menjadi keluarga. Wa amara ahla baiti nabiyhi bil awamir ma yuridu biha illa li yudhhiba anhum rijsa wa yutahhirahum tathira. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada ahlu bait nabinya dengan beberapa perintah, di mana Allah tidak menginginkan itu kecuali agar Allah Ta'ala menghilangkan kotoran dari mereka dan mensucikan mereka dengan sebenar-benarnya pensucian. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin an-nabiyil ummil ladzi barakat asariruhu kama sami'a minal qaifi khabar il-haqil habibil habib farhan wa surura, atau farahan wa surura. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad yang ummi, yang tidak bisa menulis dan membaca, alladzi barakat, yang kebahagiaannya itu muncul tatkala beliau mendengar dari seorang qaif, yaitu informasi ilhaq, penyambungan sang kekasih dengan kekasih, yaitu ini mengisyaratkan kepada kisah antara Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah. Farahan wa surura, di mana beliau merasakan kebahagiaan yang sangat. Wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin, kepada keluarganya yang bersih dan para sahabatnya yang suci, alladzina akhadul ilma min yanbu'ihil ma'in, yang mana mereka itu mengambil ilmu dari sumbernya yang deras. Fasuru bihi akhlasan nasi qalba, sehingga dengan ilmu yang mereka ambil langsung dari sumbernya langsung, mereka menjadi orang yang paling bersih hatinya. Wa asyrafahum nasaba, dan nasab yang paling mulia. Wa akramahum hasaba, dan kemuliaan yang paling tinggi. Wa arfa'uhum dzikra, dan penyebutan yang paling tinggi. Wa asyrahahum sadra, dan paling tenang hatinya. Amma ba'du fa yaqulu rajul min rabbih, setelah sebelumnya disebutkan, maka berkatalah seseorang yang mengharapkan dari Tuhannya, an yaj'ala dzambahu maghfura, agar dosanya diampuni oleh Allah, wa aibahu mastura, kekurangannya tertutupi, yaitu Deden Muhammad Makhyaruddin bin Nuruddin Asy-Syanjuri. Kiai Haji Deden Muhammad Makhyaruddin bin Nuruddin Asy-Syanjuri. Lama katabtu risalatan samaituha tanbihal bilad fi sya'ni qaulil imad li ali khairil ibad. Tatkala saya menulis sebuah risalah yang saya namai Tanbihul Bilad fi Sya'ni Qaulil Imad li Ali Khairil Ibad, dan risalah ini sudah saya jelaskan ya, sudah saya resensikan di beberapa video-video yang lalu. Ya, tujuannya adalah liraddi Hujajul Imad Al-Bantani fi naqdihil ilmi binasabis sanad Ba'alawi, untuk menolak
atau untuk mengkanter hujah-hujah Kiai Imad Al-Bantani dalam kritik ilmunya tentang nasab Ba'alawi. Waqaftu, tatkala setelah menulis kitab tersebut, beliau mengetahui ala marwa al-Bukhari fi sahihihi min muhamalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tahqiq nasabi Usamah bin Zaid al-Munaza. Ternyata beliau menemukan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yaitu upaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan nasabnya Usamah bin Zaid yang diperselisihkan. Ma thubutihi bil firash, padahal nasabnya Zaid bin Harithah ini, Usamah bin Zaid ini sudah tetap bil firash lantaran hubungan pernikahan wal istifadah dan istifadah, kemasyhuran, wa ma'rifatihi sallallahu alaihi wasallam al-khas, dan pengetahuannya Rasul secara khusus bil i'timad ala qaulil qaif, dengan menyandarkan kepada ucapan dari qaif, zajran anil wuqu'i fi ta'ni fi nasab, yaitu untuk menghindari jatuh di dalam penikaman terhadap nasab. Ya, maaf, beliau menyusun sebelumnya yaitu kitab Tanbihul Bilad li raddi qaulil imad dan seterusnya. Ternyata setelah itu beliau menemukan sebuah hadis yang nanti akan dijelaskan pada pasal-pasal berikutnya, di mana dalam hadis tersebut adalah terdapat penjelasan bahwa dulu Rasulullah itu sangat gembira lantaran ada desas-desus yang menyatakan bahwa Usamah itu bukanlah anak dari Zaid bin Harithah, di mana Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai. Kemudian Zaid bin Harithah ini memiliki seorang anak yang namanya Usamah, dan ternyata ada desas-desus bahwa Usamah ini bukanlah anak Zaid lantaran warna kulit beliau berdua itu berbeda. Usamah warnanya hitam, warna kulitnya rada gelap, sementara Zaid bin Harithah itu kulitnya putih. Sehingga disinilah muncul keraguan-raguan di masyarakat. Ya, kemudian Rasulullah menemukan ucapan dari seorang qaif yang melihat ketika Zaid bin Harithah dan Usamah itu tidur, dan tidur bareng dan menggunakan selimut, yang kemudian yang terlihat hanyalah kedua kakinya. Kemudian qaif itu mengatakan bahwa antara satu kaki dengan kaki yang lainnya itu mirip. Artinya di situ ada kemiripan. Sehingga khilafah itu menjadi sebuah hujah, menjadi sebuah dalil untuk menguatkan atau untuk menolak keraguan-raguan yang ada di kalangan masyarakat lantaran menemukan satu syubhat bahwa tidak adanya kesamaan kulit antara Zaid bin Harithah yang warna kulitnya putih dan Usamah bin Zaid yang warna kulitnya hitam. Kemudian faba'dan istakhartullaha, kemudian setelah saya istikharah ke Allah Ta'ala, hadara fi dhihni an aktuba risalatan ukhra, maka muncul di pikiranku untuk menulis sebuah risalah yang lain, di tahridis sadah Ba'alawi al-Qiyafatil Hadithah, untuk mendorong Ba'alawi untuk menggunakan qiyafah yang modern, yaitu apa? Wahya ikhtibarul himdin nawawi, yaitu uji tes DNA. Dengan landasan apa? Ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahqiqin nasabi ats-tsabitil munazai, untuk mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meluruskan nasab yang sudah tetap tapi diperselisihkan, makhafatal wuqu'i fi ta'an, yaitu takut atau khawatir terjadi pembantahan terhadap nasab. Sama itu di mana saya menamakan risalah ini dengan tahridus sadah ba'alawi al-ihtibal hamdin nawawi zajran an ta'if nasabin nasab an-nabawi fa hada wa al-haqiqa billahi taufiq wa iyyahu as'alu bihi an naf'alani. Ini adalah permulaan dari kebenaran, dan hanya kepada Allah lah taufik, dan hanya kepada Allah saya meminta kemanfaatan yang mendalam. Ini adalah mukaddimah atau pendahuluan atau khutbah ya dari kitab ini, di mana bisa kita simpulkan bahwa beliau itu menulis kitab ini lantaran setelah menulis atau menyusun kitab Tanbihul Bilad, beliau menemukan sebuah hadis yang tadi disebutkan. Kemudian untuk menghilangkan keraguan-raguan akan kebenaran dari nasab Ba'alawi yang menurut musannif itu sudah tetap, yaitu dengan cara mengujinya lagi dengan tes DNA. Dan hadis yang disebutkan dalam pasal yang pertama itu adalah hadis Bukhari tentang Zaid bin Harithah, yaitu redaksinya adalah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Siti Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dakhala alaiha masrura, masuk di kamarnya Siti Aisyah dalam keadaan yang sangat bahagia, tabruku asari ruwashihi, di mana aura kebahagiaan sehingga beliau berseri-seri kebahagiaannya itu muncul di wajahnya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, alam tasma'i ma qala al-Mudliji li Zaid wa Usamah, tidakkah engkau dengar apa yang dikatakan oleh al-Mudliji, yaitu seorang yang ahli qiyafah dari Bani Mudlij, kepada Zaid dan Usamah. Wara'a aqdamahuma, dan al-Mudliji ini melihat kaki dari kedua orang tadi, yaitu kaki dari Zaid dan Usamah. Isi perkataannya, inna ba'da hadhil aqdam min ba'd, sungguhnya antara satu kaki dengan kaki yang lain itu mirip, bersamaan, sehingga di situ artinya seorang qaif atau ilmu qiyafah itu adalah ilmu di mana seseorang itu bisa mengetahui
hubungan kekeluargaan antara satu orang dengan orang yang lain melalui bentuk fisik. Itu zaman dulu ya. Dan ada beberapa hadis yang disebutkan di sini dengan redaksi yang berbeda-beda, yang redaksi hadisnya atau lebih lengkapnya itu bisa dibuka di bab yang pertama di halaman 5. Oke, ada beberapa hadis, ada 4 hadis ya. Kemudian pasal yang kedua itu membahas tentang beberapa kajian-kajian mengenai DNA ya, menurut pandangan syariat. Di mana di situ Kiai Deden menyebutkan 7 referensi yang khusus membahas tentang DNA. Dari berbagai versi ya, dan dari berbagai macam tahun. Mulai dari tahun berapa ini, 2015 sampai ke tahun 2019. Kemudian pada pasal yang ketiga, di situ beliau membahas tentang bagaimana sih hukum mengkritisi nasab, apakah haram atau tidak. Di mana dalam sebuah redaksi ya, dalam sebuah redaksi hadis, di mana di situ disebutkan ya, ini riwayatnya Imam Ibn Abi Syaibah. Imam Muslim ya, Imam Muslim mengambil riwayat dari Imam Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, di mana dalam redaksinya isnani finnasi huma bihi kufrun. Ada 2 hal yang ada di kalangan manusia di mana manusia ini dengan 2 hal ini bisa menjadi kafir. Yang pertama adalah ta'nu fil nasab. Yang pertama adalah menikam nasab. Ya, artinya menolak sebuah nasab. Wa niyaha al mayyit. Di mana di sini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim, di dalam kitab Al-Minhaj fi Syarah Muslim ya, Minhajjaj. Beliau menafsirkan sebenarnya kekufuran yang dimaksud ini apa? Apakah kekufuran yang memang artinya itu adalah keluar dari agama Islam atau tidak? Nah, di mana beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama ya, yang kata Syekh Nawawi, kata Imam Nawawi itu as-sahhuha anna ma'nahu huma min a'malil kufar wa akhlaqul jahiliyah. Maksudnya makna yang paling kuat kufur ini yang dimaksudkan adalah amal-amal atau perbuatan-perbuatan orang kafir dan akhlaknya orang-orang Arab di masa jahiliyah. Nah, untuk pendapat yang kedua adalah annahu yuaddi ila al-kufur, itu bisa menyebabkan, itu bisa berpotensi menjadi orang yang kafir. Kemudian yang ketiga annahu kufrun ni'mah wal ihsan. Yang ketiga adalah artinya adalah kufur kenikmatan dan kufur atas perbuatan baik. Dan yang keempat itu anadzalika fil mustahil. Hal itu terjadi, artinya kekufuran itu bisa terjadi bagi atau berlaku bagi orang yang menghalalkan. Nah, kemudian wa fi hadzal hadis taghlidu tahrimin ta'an fin nasab wan niyahati wa qad ja'a fi kulli wahidin minhuma nususun ma'rufah. Di mana di sini terdapat larangan yang sangat dalam haramnya menikam nasab atau menolak nasab. Dan masing-masing dari kedua hal tersebut itu terdapat teks-teks syariat yang melarang akan hal itu. Nah, kemudian ketika menafsiri hadis ini, Imam Nawawi pun mengatakan wa minat ta'ni fin nasab an-naqdu bihi bi ghairi ilmin. Di mana termasuk hal yang meragukan nasab, adalah an-naqdu mengkritisi nasab, an-naqdu bihi mengkritisi nasab tapi tidak didasari atas ilmu. Nah, fa in kana bihi, ya, tapi ketika dengan ilmu seperti kawujudi wasaiqa mausuqatin falaysa min at-ta'n, seperti adanya data-data yang terpercaya, maka itu tidak termasuk ta'an. Wa innama huwa tawdihun lil haqiqah, kata musannif. Sungguhnya itu hanya menjelaskan tentang hakikat, menjelaskan hakikat dari nasab tersebut. Wa min inkaril munkar, dan termasuk dari pengingkaran terhadap perkara yang mungkar. Kenapa? Li'annal intisaba ila ghairi abihi fadlan an iddi'a'il intisab ila nabi ma'a dhuhuri adamihi munkarun minal kaba'ir yunha anhu wa haramallahu ala fa'ilihi al-jannah. Lantaran menisbatkan diri kepada selain bapaknya dan lebih-lebih mengaku-ngaku nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia bukan, itu termasuk sebuah kemungkaran dan termasuk dari dosa-dosa besar yang dilarang oleh syariat, dan Allah Taala mengharamkan kepada pelakunya untuk memasuki surga. Ya. Selanjutnya, walam yusarihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-inkar ala man qalu. Dan kemudian di sini saya ringkaskan sajalah, kalau diterjemahkan satu persatu akan semakin lama. Nabi Muhammad itu tidak secara jelas mengingkari kepada orang-orang yang meragukan nasabnya Usamah kepada Zaid. Ya, baik mereka itu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi ataupun selain sahabat-sahabat Nabi. Lantaran ucapan mereka itu berdasarkan atas ilmu, yaitu apa? Warna kulit dari Usamah bin Zaid dengan bapaknya, dengan Zaid bin Harithah, itu berbeda. Tadi yang saya katakan, Usamah warna kulitnya hitam, sementara Zaid itu warna kulitnya putih. Sehingga hal ini menimbulkan keraguan-raguan sebenarnya Usamah ini anak dari Zaid bin Harithah atau bukan. Kalau iya, kenapa warna kulitnya berbeda? Ya, kalau bukan, toh di sini memang sangat berpotensi sekali bahwa Usamah itu bukanlah anak dari Zaid. Nah, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengingkari perlakuan para sahabat
bahwa mereka meragukan nasab dari Usamah bin Zaid sebagai anak atau putra dari Zaid bin Harithah, maka di sini tidak bisa dikatakan sebagai satu perbuatan yang haram. Lantaran apa? Rasulullah ketika mengingkari hal itu pasti Rasulullah akan melarangnya. Tapi lantaran di sini tidak ada pengingkaran dari Rasul, maka hal itu tidak termasuk hal yang dilarang. Artinya, jika ada seseorang yang dari sisi kondisi atau hal-hal yang memang di situ berpotensi untuk munculnya sebuah keraguan dalam hal nasab, kemudian diteliti nasab tersebut, maka itu tidaklah termasuk dari hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ini sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Al-Munawi dalam kitabnya Taisir fi Syarh Al-Jami' As-Shaghir, bahwasanya at-ta'nu fin nasab di sini termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah, dan manusia itu bisa terjerumus dalam kekafiran ketika dia mengkritisi sebuah nasab tapi tidak berdasarkan atas dalil, tidak berdasarkan atas data, ya kan? Oke, selanjutnya dan kita ketahui bahwasanya Usamah bin Zaid itu yang memang jelas-jelas putra dari Zaid. Usamah ini memang benar-benar putra dari Zaid, lantaran dalam menurut syariat Usamah ini kan memang lahir dari pernikahan antara Zaid dengan istrinya. Dan juga istifadah, di situ terdapat istifadah kemasyhuran. Di situ terdapat kemasyhuran bahwasanya Usamah itu adalah anak dari Zaid. Lalu karena muncul keraguan, Rasulullah SAW itu ingin menghilangkan keraguan-raguan di kalangan masyarakat, ya, dengan cara apa? Dengan cara khilafah. Agar apa tujuannya? Agar masyarakat itu terselamatkan dari ta'an fil ansab, dari meragukan nasab fil mustaqbal di masa depannya. Ya, sehingga ini adalah pasal yang ketiga, ya, di mana ketika seseorang itu mengkritisi sebuah nasab dan kritik tersebut berdasarkan atas ilmu, maka itu tidak masuk dalam kategori hal yang dilarang oleh syariat, hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pasal yang selanjutnya, ini di halaman 13, Al-Faslur Rabi' Naqdul Imad Al-Bantani bin Nasab As-Sada Ba'alawi Menata'ni Auna'un Menatasi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad ini termasuk ta'an fil nasab, itu termasuk meragukan atau menolak nasab, ataukah justru meluruskan nasab? Ini judulnya, ya. Nah, di situ beliau mendeskripsikan kenapa pola pikirnya penulis ini bisa berubah. Itu dijelaskan oleh beliau sendiri bahwa memang di awalnya beliau menulis sebuah risalah yang khusus, ya, untuk menolak Kiai Haji Imaduddin, dan risalah tersebut bernama Tanbihul Bilad fi Sya'ni Qaulil Imad li ahli khairil ibad, ya. Kemudian setelah beliau menyaksikan tsumma ba'da masyahadu tasjil video ala mauqi YouTube, setelah beliau itu menyaksikan, nonton, ya, rekaman video di YouTube, yaitu diskusi di Banten atau debat di Banten di antara bainal muayyidin li risalatil Imad Al-Bantani, di antara orang-orang yang mendukung penelitian Kiai Imad, wal mu'aridina laha, dan yang menolak tesis Kiai Imad. Beliau mengatakan ittadhaha li annahu rubbama yakfi lahum mujarradu ilqa'il khitab li talkhisil amr. Ya, sebenarnya menurut saya, kata penulis, itu cukup untuk atau hanya sekedar mempresentasikan ya, sebenarnya menurut penulis itu adalah cukup hanya dengan mempresentasikan pemikiran atau statement atau penulisan atau referensi-referensi untuk menjawab persoalan mengenai keraguan atau akan diragukannya nasab Alawi. Itu sudah cukup, kata penulis. Lantaran bi tabiatil hal, yang lantaran secara otomatis, ya, mal bayanati sahihah allati ala ragmi min annaha qad takunu mukhti'ah. Ya, barangkali dengan adanya data-data yang benar, ya, padahal meskipun di situ ada potensi kesalahan, itu hari demi hari akan menjadi lebih kuat, dan hari demi hari akan muncul nataij jadidah, hasil yang baru. Fadlan ani tafsirat data silah bisyaklin mutazayid, ya, lebih-lebih mengenai penafsiran-penafsiran yang masih ada hubungannya dengan bentuk yang semakin berkembang. Walaysa mujarrad al-iddi'aatil ilmiyah, dan tidak hanya sekedar pengakuan ilmiah. Wa nahikan al-kitabah, terlebih-lebih hanya dengan ceramah saja, ya, hatta tuskila wa tashhada ma'arifa wa hujaja kullin minhum, ya, sehingga itu dapat menajamkan pengetahuan dan hujah-hujah masing-masing dari mereka. Jadi beliau itu menyimpulkan, deskripsi kenapa beliau itu sampai menulis kitab ini adalah ya, lantaran ketika beliau itu melihat perdebatan di Banten, ya, beliau merasa itu sebenarnya cukup dengan mempresentasikan sebuah tulisan atau mempresentasikan sebuah pemikiran, dan tidak perlu dengan adanya cekcok
debat yang seperti itu. Lantaran kalau kita berbicara mengenai keilmuan ya cukup dengan mempresentasikannya saja. Dan kemudian setiap dengan adanya penelitian hari demi hari, waktu demi waktu, nah di situ akan muncul natijah atau hasil yang baru dan kesimpulan yang baru gitu. Oke, selanjutnya sebagian orang itu wadana ba'dun nas anal imad al-Bantani yuhawil ibtal nasab dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarif. Sebagian orang itu memahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah upaya untuk membatalkan nasab dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Kiai Imad ini terperosok di dalam tadi at-ta'an fin nasab yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya pandangan seperti itu, pandangan yang dimiliki oleh masyarakat yang seperti itu salah. Lantaran apa? Masyarakat memandang bahwa istilah Habib itu merupakan gelar untuk seluruh keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang masyarakat itu memahami bahwa Habib itu adalah keturunan dari Rasulullah. Artinya seluruh keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki gelar Habib. Padahal tidak demikian, kata musannif. Padahal tidak demikian. Ma'anal Habib ma huwa illa laqabun li ashkhas hadramiyah min alladziina yantamuna ila al-Imam Alwi bin Ubaidillah alladzi 'asha fil qarni ar-rabi' al-hijri wa kana nasluhu ba'du yud'auna Ba'alawi. Karena Habib itu hanyalah sekedar gelar bagi beberapa tokoh Hadramut yang mana mereka itu merupakan keturunan dari Alwi bin Ubaidillah yang hidup pada abad abad ke-4 Hijriah, dan keturunannya di kemudian hari itu dipanggil dengan Ba'alawi. Oke. Waqad sajjalat kutubul ansab ba'da al-Imam Ubaidillah biqurun intisabahu ila al-Imam Ahmad al-Muhajir ar-Rumi dan seterusnya. Di mana beberapa kitab nasab setelah Ubaidillah, setelah beberapa kurun 5 atau 6 abad, bahwa Ubaidillah ini adalah anak dari Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sehingga memang adanya jeda, yaitu ketiadaan data bahwa Ubaidillah ini memang putra dari Ahmad bin Isa itu memang sangat lama. Yaitu mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 550 tahun atau 5,5 abad. Di situ tidak ada data sama sekali akan ketersambungan Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa. Sehingga fajami'u ahfad Ba'alawi yahmiluna huwiyata dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yutlaqu alaihim laqabus sada, sehingga seluruh dari keturunan Ba'alawi mereka membawa status yaitu dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu disebut sebagai sadah, para sayyid. Kemudian tsumma yulaqabu ulama'uhum bil habib, ulama-ulama mereka itu disebut dengan Habib lantaran li annahum jama'un nasab wal ilma, lantaran mereka itu mengumpulkan nasab dan ilmu. Wa dzalika fima athartu alaihi budi'a fil qarnil hadi asyara al-hijri wa kana aqduha wa kana alladhi aqadaha li awwali marrah huwa Umar bin Abdurrahman al-Attas al-Mutawaffa sanata 1072 hijriyah. Dan itu atau keterangan tersebut sesuai apa yang saya dapatkan itu dimulai semenjak abad ke-11 Hijriyah, dan yang pertama kali menggunakannya adalah Umar bin Abdurrahman al-Attas yang meninggal pada tahun 1072. Ya, sehingga itu adalah sejarah atau penjelasan bagaimana masyarakat itu salah memahami bahwa tidak semua dzurriyyah Rasul itu bergelar dengan Habib. Artinya masyarakat ketika memahami bahwa Habib itu adalah gelar untuk seluruh keturunan dari Rasulullah SAW, itu adalah satu pemahaman yang salah. Lantaran istilah Habib itu adalah istilah yang hanya digunakan oleh keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Lantaran mereka ini adalah ulama yang mengumpulkan antara ilmu dan nasab, sehingga mereka digelari dengan Habib. Dan yang pertama kali menyandang gelar Habib itu adalah Umar bin Abdurrahman al-Attas yang meninggal pada tahun 1072 Hijriah. Tuh. Nah, kemudian setelah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah itu hijrah ke Indonesia, maka penduduk asli memanggil mereka dengan panggilan Habib. Ya, meskipun tidak semua mereka itu ulama. Wa majaduhum bi'tibarihim ahfadan, dan masyarakat Indonesia itu memuliakan mereka lantaran menganggap mereka adalah para keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa makanatuhum al-mutamayyizah kana slin Nabi sallallahu alaihi wasallam indal mahalliyin. Maka posisi mereka yang seolah-olah mereka adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang oleh Kiai Haji Imaduddin itu mengkritisi, mengomentarinya bahwa intisabahum min anna intisabahum ilaihi sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyiduha ayyu dalilin mawthuqin. Bahwa penisbatan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dikuatkan oleh dalil apapun yang terpercaya. Lantaran idlam yuzkar fi kitabin min kutubil ansabil ma'hudah ladaihi, lantaran kitab-kitab nasab
yang beliau ketahui atau yang beliau telaah, yang semas al-mu'asirah li jaddihim Ubaidillah, yang semasa dengan Ubaidillah, bahkan lil Imamil Muhajir, bahwasanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Nah, sehingga tidak sah untuk menyebut kepada Kiai Imaduddin bahwa Kiai Imad ini berupaya untuk membatalkan nasab dari dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Artinya ketika Kiai Imad ini mengkritisi nasabnya Habib, bukan berarti beliau adalah mengkritisi nasabnya Rasulullah atau membatalkan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Lantaran tadi Habib itu adalah istilah yang tidak difahami oleh masyarakat secara detail. Jadi tidak semua dzurriyyah Rasul itu harusnya masyarakat memahami bahwasanya istilah Habib itu bukanlah berlaku untuk seluruh keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bal asa an yuhawila fil haqiqah tadhiru dzurriyyatihi Shallallahu Alaihi Wasallam ammatan mimman tasaba ilaihi min duni wathaiqa mu'tabaratin wa tashiha nasabi sadah ba'alawi khassatan. Dan mudah-mudahan, kata penulisnya itu, bahwa Kiai Imad ini menurut hakikatnya itu adalah berupaya untuk menyucikan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum dari orang-orang yang menasabkan dirinya kepada Rasul tanpa ada data-data yang terpercaya. Dan juga upayanya adalah untuk meluruskan nasab Ba'alawi secara khusus. Nah, itu adalah intisari pada bab yang keempat, bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu bukan untuk meragukan atau membatalkan nasabnya dzurriyyah Rasulullah SAW, tapi justru meluruskan dan membenarkan nasab dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu untuk pasal yang keempat. Panjang. Dan pasal yang kelima, sebenarnya ada hujah atau tidak? Ada hujah atau tidak bahwasanya uji tes DNA itu dibenarkan oleh syariat atau tidak, itu ya. Jadi pasal yang kelima saya bacakan ya, al-faslul khamis hujjiyatu ikhtibar al-Hamdi Nawawi li itfa'in nizai fin nasab. Jadi dalam pasal kelima penulis yaitu Kiai Haji Deden itu menyebutkan argumentasi untuk uji tes DNA itu tujuannya adalah untuk menyudahi polemik nasab. Dimana memang Imamul Bukhari pada bab yang ke-31 di kitab yang ke-75 itu memberikan satu bab yang khusus, yaitu dalam fil qaif, orang yang menguasai ilmu qiyafah. Apa itu qaif? Di sini dijelaskan definisinya al-khabir bil ansabil arabiyyah at-taqlidiyah, yaitu seseorang yang pakar tentang nasabnya orang Arab, tapi at-taqlidiyah kepakarannya itu atau caranya itu adalah dengan cara yang tradisional. Yumkinuhu ma'rifatu nasabi syakhsi min hilali mulahadatin khassah muwafaqatin min khasaisihil jasadiyah, di mana dia bisa mengetahui nasab seseorang dari melihat atau memperhatikan kesesuaian dari bentuk-bentuk fisik. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Al-Mudriji kepada Usamah bin Zaid, lantaran pada waktu itu muncul keraguan bagi Usamah apakah benar-benar merupakan anak dari Zaid bin Harithah. Dimana di sini disebut Ruwi anan nasa min ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairahum naza'u fi nasabi Usamah bin Zaid bin Harithah. Diriwayatkan bahwa manusia atau banyak orang dari para sahabat Nabi ataupun yang lain, mereka itu berselisih faham tentang nasabnya Usamah bin Zaid bin Harithah. Maksudnya syakkaku, mereka meragukan fi anna Usamah huwa ibnun li Zaid, bahwasanya Usamah itu adalah anaknya Zaid. Kenapa? Li anna launa Usamah al-aswad yukhalifu launa abihi Zaid al-abyad. Ya, lantaran warna kulit dari Usamah bin Zaid itu hitam, itu bertentangan dengan warna kulit ayahnya yaitu Zaid. Dan walam yadhummahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal tarakahum ala mahum alaih. Nabi itu tidak mencelat atau tidak mencaci atau tidak melarang mereka yang meragukan nasabnya Usamah bin Zaid. Tetapi Rasulullah justru membiarkan kondisinya seperti itu. Ragma anna qalbahu kana hazinan, ya meskipun hati beliau sangat sedih. Li anna Usamah kana fil haqiqah ibnun li Zaid, ya lantaran Usamah hakikatnya itu adalah anak dari Zaid. Wa kilahuma al-mufaddal ladaihi, dan keduanya adalah orang yang sangat diagungkan oleh Rasulullah. Wa huma habibahu, dan keduanya adalah kekasihnya Rasul. Wal hibbu ibnul hib, kekasih anak kekasih. Walam yukhbir aidan ashabahu bitasrih bi anna Usamah huwa ibnun li Zaidin ibnu Zaidin haqqan, dan Rasulullah tidak memberitahukan kepada para sahabatnya secara nyata bahwa Usamah itu adalah anak dari Zaid secara nyata atau sebenarnya.
Walam yuhaqqiq nasabahu bil firash. Rasulullah tidak menetapkan nasabnya Usamah bin Zaid dengan pernikahan. Bal istakhdama tariqatan ukhra li tahqiqi dzalika wa hiya ihdarul qaif. Tapi atau bahkan Rasulullah itu menggunakan cara yang lain untuk menghilangkan keraguan-keraguan tersebut, yaitu apa? Menghadirkan seorang qaif. Ya, artinya dalam hadis ini ketika Rasulullah menyaksikan para sahabat dan juga yang lainnya, ketika mereka itu meragukan nasabnya Usamah bin Zaid, Rasulullah tidak mengingkarinya. Rasulullah membiarkan mereka meskipun hati Rasul itu masih dalam sangat sedih mendengar hal itu. Ya, artinya Rasulullah tidak melarang hal itu. Ya kan? Lantaran kedua orang itu baik Usamah atau Zaid adalah dua orang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pun tidak menjelaskan kepada para sahabat, para sahabat ketahuilah bahwasanya Usamah itu adalah benar-benar anak Zaid. Rasulullah juga tidak melakukan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah justru menghadirkan seorang qaif tadi Al-Mudliji untuk melihat apakah benar-benar Usamah ini adalah anak dari Zaid. Sehingga dengan adanya khilafah ini, Rasulullah berupaya ingin hilangkan keraguan-raguan di kalangan para sahabat dan juga yang lain bahwasanya Usamah ini bukanlah anak dari Zaid. Maka dengan adanya khilafah ini itu bisa memperkuat atau menghilangkan keraguan-raguan bahwasanya Usamah itu adalah benar-benar anaknya Zaid. Gitu ya. Artinya begini, ketika kita itu menggunakan analogi dalam hal ini, nasab Ba'alawi itu sekarang diragukan. Lantaran ketiadaan data beratus-ratus tahun. Jadi untuk menghilangkan keraguan ini di kalangan masyarakat, ya, Ba'alawi itu ya harus melakukan tes DNA untuk apa? Menghilangkan keraguan-raguan di kalangan masyarakat bahwa mereka ini adalah benar-benar keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya keraguan yang ada di kalangan para sahabat itu mengenai berbedanya warna kulit antara Usamah dengan Zaid itu ya sebenarnya berbahaya. Dan seandainya jika Nabi Muhammad itu tidak melarangnya, meskipun hal itu tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantaran dengan adanya dengan meragukan atau munculnya keraguan-raguan mengenai status dari Usamah ini, yaitu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam ta'an fil ansab. Dan kemudian ketika hal ini hilang, lantaran hal ini hilang, ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kebahagiaan yang luar biasa dan aura kebahagiaan tersebut muncul di wajah Rasulullah. Nah, kemudian mengenai Habib itu jamaknya Habib, yang kalau di Indonesia itu seolah-olah itu menjadi sebuah istilah yang digunakan untuk keturunan atau cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus dari kalangan Ba'alawi, yang mana sekarang ini diperselisihkan nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar-benar mereka ini bernasabkan kepada Rasulullah? Bukan lantaran warna kulit mereka berbeda, tetapi lantaran ketiadaan data, ketiadaan hujah, argumentasi ilmiah yang dapat memperkuat atau yang dapat membuktikan bahwa kakek mereka yang namanya Ubaidillah itu memang apakah benar-benar anak dari Ahmad bin Isa, dan keterangan tersebut memang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab yang terpercaya, yaitu kitab-kitab yang sezaman dengan Ubaidillah atau yang mendekatinya. Nah, sehingga wahad dan niza, pro kontra ini tidaklah termasuk dari hal yang haram, lantaran didasarkan atas ilmu yang terpercaya, yaitu tidak disebutkannya nama Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab. Nah, sehingga hal ini adalah satu hal yang wajib dihilangkan untuk mendatangkan hujah yang lebih kuat, yaitu apa? Tahqiquhu bi qiyafatil Hamdin Nawawi, yaitu meluruskan nasab Alawi dengan apa? Dengan cara qiyafah, tapi cara qiyafah yang modern, yaitu apa? Tes DNA. Dan tes DNA ini itu termasuk menguji satu nasab dengan tes DNA itu termasuk mengkritisi nasab dengan ilmu. Dan untuk menetapkan nasab Alawi, kata penulisnya ini, dan menetapkan nasab Alawi itu tidak mungkin dengan data-data yang ilmiah yang cukup, lantaran memang keterbatasan data yang berkaitan dengan posisi dari Ubaidillah. Apakah Ubaidillah itu memang benar-benar anak dari Ahmad Muhajir bin Isa di kitab-kitab yang sezamannya atau yang mendekatinya, itu nggak ada. Hanya saja perselisihan ini itu cukup untuk menjadi pemicu tashkik, keraguan dari nasab Alawi yang harus dihilangkan. Nah, padahal untuk pengisbatan nasab di masa kini itu sudah sangat maju, ya, melalui tes DNA. Nah, lantaran qiyafah melalui tes DNA ini itu tidak terbatas bagi seseorang yang masih hidup saja, tetapi yang meskipun sudah meninggal itu pun bisa, bahkan bisa mencakup sampai ribuan tahun. Meskipun hasilnya seperti apapun, ya, maka tetap itu adalah nasab yang asli. Ya, artinya ketika hasil tes uji DNA kemudian DNA-nya kemana gitu, maka itu adalah nasab yang asli. Ya, meskipun hal ini belum menjadi satu alat untuk pengisbat nasab. Hanya saja
tes DNA ini bisa menjadi wasilah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan keraguan-raguan ya yang diperselisihkan yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Oke, itu adalah untuk pasal yang ke-5. Kemudian pasal yang ke-6, di mana sebenarnya Rasulullah itu sudah memprediksi ke depan bahwa kalau di zaman dulu itu ada yang namanya khilafah, maka untuk zaman sekarang di zaman modern ini berarti ada tes DNA. Itu ya. Artinya dalam bab ke-6 ini penulis kitab ini ingin menyamakan atau menganalogikan bahwa khilafah di zamannya Nabi itu untuk sekarang itu bisa tergantikan dengan adanya tes DNA. Itu ya, dengan dalil-dalil yang bisa dibaca di kitabnya secara langsung. Bab yang ke-7 yaitu tahqiqun nasab Sadah Ba'alawi bil Hamdin Nawawi. Itu bisa meluruskan nasab Ba'alawi dengan uji tes DNA. Nah, kemudian ini ada hal yang menarik di bab yang ke-6 ya. Ke-7. Di mana ketika memang Ba'alawi itu yakin bahwa nasab mereka itu sahih kepada Rasulullah. Dan kata penulis, dan saya pun yakin akan hal itu. Hanya saja Kiai Haji Imaduddin itu meragukan hal itu. Maka Ba'alawi itu tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Lantaran di sini terdapat satu kesempatan untuk membatalkan nasab mereka, sehingga Ba'alawi itu berkewajiban untuk apa? Untuk meluruskan keabsahan nasab mereka dengan cara tes DNA. Sebagai apa? Sebagai perpanjangan dari cara khilafah yang telah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya pemberlakuan tes DNA itu bukan untuk menentang mereka atau untuk menjawab dari permintaan Kiai Haji Imaduddin, tapi tujuannya adalah untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berupaya dan mengerahkan energinya untuk meluruskan nasabnya Zaid, untuk meluruskan nasabnya Usamah bin Zaid dengan menggunakan cara khilafah, yang tujuannya bukan untuk mengisbat nasab, tapi tujuannya agar nasabnya Usamah bin Zaid ini tidak lagi diragukan kebatilannya, dan agar banyak orang itu tidak meragukan nasabnya. Jadi sebenarnya tes DNA itu bukan untuk mengisbatkan nasab atau untuk menafikan nasab, tapi hanya sekedar menghilangkan keraguan-raguan yang sudah tertanam di masyarakat akan kesahihan nasab dari Ba'alawi, sehingga ketika memang nasab mereka itu kuat, ya akan menjadi lebih kuat lagi. Itu kata penulis ya. Selanjutnya di pasal yang ke-8, waqfu tawaqquf fi ba'dil ashkhas al-mansubin ila Sadah Ba'alawi fi Indonesia. Dan di sini ada sedikit pandangan ya mengenai beberapa tokoh-tokoh yang muncul di kalangan Ba'alawi khususnya di Indonesia. Oke, dimana pada awalnya di pasal yang ke-8 ini Kiai Deden itu menyebutkan keunggulan dari Yahudi, bahwa Yahudi itu sangat dipuji di dalam Al-Quran ya, dengan 3 hal. Dimana pertama dari segi nama Israel Bani Israel ya, yang mana Israel itu artinya adalah Abdullah ya. Israel itu adalah hambanya Allah. Dimana dalam surat Al-Maidah ayat 20, ja'ala fihim anbiya, ja'ala fihimul anbiya'a, di mana Allah Ta'ala menjadikan di kalangan Bani Israel itu banyak dari kalangan Nabi. Wa ja'alahum mulukan, dan Allah Ta'ala menjadikan Bani Israel ini banyak dari raja. Wa atahum ma lam yu'ta ahadan minal alamin, dan Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada mereka yang tidak diberikan kepada seorang pun dari orang-orang yang ada di alam semesta ini. Oke. Hanya saja lantaran mereka itu mungkin angkuh dengan kemuliaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka, sehingga mereka berlaku sombong, keras hati, kemudian membangga-banggakan diri, sampai dengan muncul ucapan, kami ini lantamassanan nar illa ayyaman ma'dudah, kami ini tidak mungkin dimasukkan ke dalam api neraka kecuali hanya beberapa hari, dan kami ini adalah anak-anaknya Allah dan para kekasih-kekasihnya Allah. Dimana dengan ayat ini, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, di situ dijadikan dalil oleh Kiai Haji Imad bahwasanya yang mengaku-ngaku sebagai kekasih, sebagai habib, sebagai kekasihnya Allah Ta'ala itu adalah Bani Israel. Itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, wa bisababi tafawuqihim fama ahabbahumullah, lantaran mereka itu merasa tinggi, maka Allah Ta'ala tidak lagi mencintai mereka. Bahkan sebaliknya, bal yusbihuna qauman ghadiba alaihim. Bani Israel itu justru di kedepan harinya itu menjadi satu kaum yang Allah Ta'ala itu murka kepada mereka. Lantaran mereka itu menyangka bahwa mereka, Bani Israel ini adalah para kekasih-kasih Allah. Sehingga wa akhwafu minhum, dan saya lebih khawatir lagi daripada mereka, yaitu munculnya Bani Israel, zuhur Bani Israel al-judud, munculnya Bani Israel yang baru.
dari dzurriyyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran mereka itu unggul di antara yang lain. La siyama, terlebih lagi min anna syari'ata aujabatil ummata mahabbatahum, lantaran syariat itu sudah mewajibkan kepada umat Islam untuk mencintai mereka, untuk mencintai dzurriyyah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ya Habib itu wal ahibba jamu habib, dan inilah ya, dan ahibba tadi yang ada di ayat Al-Qur'an ya, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, di mana ahibba'uh di sini atau Habib ini barangkali hal inilah yang menjadikan sebab tidak digunakannya lakop Habib kepada salah satu dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW sampai pada kurun ke-10 Hijriah. Padahal Ibnu Abbas itu pada suatu hari pernah memanggil Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin bin Husain ya, Al-Habib Ibnul Habib, tahassuban linumuwi tafawuq fi naslihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tahassuban. Ya, tanpa ada pamrih. Lantaran potensinya tafawuq, posisi yang tinggi di kalangan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kalau kita melihat di Indonesia, ya banyak dari para dai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu khususnya Wali Songo. Tentu mereka adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka ini Wali Songo itu tidak menyingkapkan ya status dari nasab mereka. Kaijra'in wiqa'i didda duhuri ayyi syai'in ghairi marghub fihi. Ya seolah-olah itu adalah satu upaya yang sengaja agar menolak sesuatu yang berpotensi buruk, yang tidak disukai oleh banyak orang. Ya. Padahal di kalangan Wali Songo ini adalah banyak sifat-sifat yang terpuji dan mereka memiliki ketinggian atau posisi yang tinggi, tidak hanya di sisi manusia tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi meski demikian Wali Songo ini tidak memposisikan diri atau memiliki gelar sendiri yang mana menamakan diri mereka dengan keturunan Rasul misalkan, tidak, dan menganggap yang lain sebagai akhwal gitu juga tidak. Nah, itu adalah biasa tradisi yang dilakukan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, fujatan, dan ternyata mengagetkan. Lantaran apa? Lantaran di akhir-akhir ini di Indonesia ada satu golongan yang membawa status dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu dijuluki dengan Habib. Dan tentunya mereka ini memiliki satu posisi yang khusus di hati masyarakat Indonesia yang asli yang mencintai Nabi dan mencintai keluarga Nabi. Dan siapa golongan tersebut? Golongan tersebut adalah As-Sadah Ba'alawi. Nah, lalu adad huyatu ahfadin Nabi allati hamalah As-Sadah Ba'alawi. Nah, kemudian hal ini ya, dari kalangan cucu-cucu Nabi ini yang dibawa oleh status cucu Nabi yang dibawa oleh Ba'alawi. Kemudian mereka itu membawa gelar Habib. Itu dimunculkan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu memandang bahwa seluruh cucu Nabi Muhammad itu digelari dengan Habib. Nah, sehingga sebagian orang itu memunculkan pemikirannya bahwa sehingga sebagian orang itu ya mungkin dari internal Ba'alawiyah yang memunculkan satu pandangan bahwa tidak ada keturunan Rasul kecuali mereka. Dan doktrin-doktrin seperti ini banyak di kalangan oknum-oknum Ba'alawi yang seolah-olah keturunan dari Nabi Muhammad itu adalah mereka saja. Ya misalnya kita lihat videonya siapa, Rizik Syihab, atau videonya Novel Al-Idrus ataupun yang lainnya. Ya, di mana di sana seolah-olah membatasi bahwa dzurriyyah Rasul itu dari kalangan Ba'alawi saja, dan ini tentu ada sebuah kesalahan yang fatal ya. Gitu. Kemudian penduduk asli ya itu sangat memuliakan habaib. Bukan lantaran melihat ilmunya, tetapi lantaran mereka mengimani ya kepada para habaib sebagai seorang yang cerdas, seorang yang bertakwa, seorang yang berilmu. Lantaran tadi melihat status mereka sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dengan dengan pakaian yang serba putih, menggunakan jubah, menggunakan serban, menggunakan imamah, udeng-udeng ya. Sehingga salah satu di antara mereka itu ya misalnya seperti Habib Rizik, Habib Lutfi itu mendapatkan penghormatan yang luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Lantaran mereka itu tergambarkan di kalangan masyarakat bahwa dua tokoh ini adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya meskipun mereka bukanlah ulama, tetap akan dimuliakan oleh masyarakat. Nah, coba saja misalnya ketika Habib Lutfi dan Habib Rizik itu tidak menggunakan Habib, tapi coba ketika dua tokoh ini menggunakan Kiai Haji Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Rizik Syihab, apakah gelar Kiai Haji yang disandang oleh kedua tokoh tersebut itu akan mendapatkan antusias masyarakat untuk mencintai mereka berdua? Belum tentu. Sehingga inna nadratal jumhuril habaib, pandangan dari masyarakat luas kepada habaib dengan
menganggap mereka sebagai keturunan Nabi itu menguatkan habaib, bahwa para dai itu sangat para dai antara satu dengan yang lain itu saling mencintai gitu. Ya, meskipun dai itu bukan dari kalangan habaib, tapi tetap dia akan mendorong masyarakat untuk mencintai habaib gitu. Nah, sehingga wa min ajli waqfi tadaffuqit tafawwuqi minhum fil mustaqbal. Bi'tibari anna syabal Indonesian muhibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muhibbin li alihi yajibu 'ala sadati ba'alawi an yata'assau. Nah, sehingga dengan melihat masyarakat Indonesia yang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, maka wajib bagi Ba'alawi untuk mengikuti Wali Songo dan keturunan-keturunan Wali Songo yang mereka ini tidak memiliki julukan-julukan yang sesuai dengan julukan yang dimiliki oleh cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Dan lakop-lakop mereka, lakop-lakop dari keturunan Wali Songo itu adalah lakop-lakop tradisional atau yang disesuaikan dengan tradisi masyarakat, ya, dan tidak sesuai dengan lakop-lakop yang biasa seperti As-Sayyid atau Syarif gitu. Ya, padahal mereka adalah keturunan dari Rasulullah, dan mereka para keturunan Wali Songo itu laisu kal Yahudi, tidak seperti orang Yahudi, yaitu keturunan Nabi yang mereka ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil ini adalah risalah, adalah karya yang ditulis oleh Kiai Haji Deden Muhammad Mahyarudin dari Cianjur, di mana beliau mengharapkan sebesar-besarnya kepada Ba'alawi untuk mengikuti atau melakukan tes DNA. Tujuannya bukan lantaran untuk mengisbat atau membatalkan nasab, bukan. Bukan juga untuk menjawab permintaan dari Kiai Haji Imaduddin, bukan. Tetapi tujuannya adalah untuk menyuri tauladani Nabi Muhammad SAW, lantaran saat itu Usamah bin Zaid bin Harithah, di mana Usamah ini adalah anak angkatnya Rasulullah, kemudian Usamah ini memiliki anak Zaid, kemudian warna kulit antara Usamah dengan Zaid itu berbeda, kemudian muncullah keraguan-raguan di masyarakat bahwa Usamah bukanlah anak dari Zaid, dan Rasulullah SAW pun tidak mencerca, tidak mencaci, tidak melarang masyarakat untuk meragukan kebenaran nasabnya Usamah kepada Zaid. Tidak juga Rasulullah menjelaskan kepada masyarakat bahwa oh, ini benar loh, Usamah adalah anaknya Zaid, tapi justru yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengundang seorang qaib, seorang yang pakar dalam nasab dengan mengetahui bentuk fisik. Ya, kemudian ketika muncul ucapan atau statement dari Muhazzaz Al-Mudliji bahwasanya antara kaki satu dengan yang lain, antara kakinya Usamah dengan kakinya Zaid bin Harithah itu mirip, maka di situ bisa ditetapkan bahwasannya Usamah itu adalah benar-benar anak dari Zaid. Begitu juga dengan Ba'alawi, ketika muncul keraguan-raguan mengenai nasab Ba'alawi yang nasabnya ini tidak didukung oleh data-data ilmiah, oleh data-data primer, oleh data-data yang bisa dipercaya, lantaran Ubaidillah ini tidak bisa ditemukan namanya mulai dari semasanya, mulai dari abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-9 Hijriah. Itu tidak ada data. Sehingga untuk data itu tidak bisa menetapkan bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang benar-benar tersambung kepada Rasulullah SAW. Sehingga untuk menghilangkan keraguan-raguan tersebut adalah dengan cara tes DNA. Itu adalah ringkasannya. Sebenarnya bukan ringkasan, ini adalah resensi untuk sebuah kitab, sebuah risalah yang disusun oleh Kiai Haji Deden Muhammad Mahyarudin Asy-Syanjuri, orang Cianjur, di mana intinya adalah di sini beliau menginginkan hal yang tadi disebutkan. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video yang sangat panjang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.